Halo, perkenalkan nama saya dari Gilang Satya Nugraha, dari mahasiswa Binus Online akan menjelaskan tentang peran Gen Z dalam komunitas pangan, gotong royong masa kini melawan kelaparan. Oke, langsung saja ke pendahuluan. Kelaparan masih menjadi bagian tantangan besar bagi rakyat Indonesia. Menurut Global Hunger Index 2023, skor kita berada di angka 17,6 di tahun 2023. Kategorinya masuk ke dalam sedang. Di balik angka ini, ada realitas stunting, distribusi pangan yang tidak merata, dan keterlibatan generasi muda yang masih sangat terbatas dalam menjaga keutuhan dan ketahanan pangan. Latar belakang kedua, generasi Z dikenal sebagai generasi yang melek teknologi, kritis, dan penuh kreativitas. Namun, ketika berbicara soal ketahanan pangan, partisipasi mereka masih sangatlah rendah. Banyak yang menganggap isu kelaparan hanyalah urusan pemerintah atau lembaga kemanusiaan. Padahal, lewat semangat gotong royong yang dikemas dengan cara modern way, Gen Z bisa menjadi pionir powerful terciptanya sistem pangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Masuk kepada masalah dan tujuan, proyek ini mencoba menjawab pertanyaan penting. Mengapa keterlibatan Gen Z dalam isu pangan masih sangat rendah, dan apa yang menghambat mereka, dan bagaimana peran mereka bisa dioptimalkan dengan nilai Pancasila sebagai dasar. Tujuannya jelas, mengidentifikasi tingkat kepedulian Gen Z, menganalisis faktor penghambat, dan meningkatkan kesadaran sosial, serta dan merancang strategi kreatif berbasis teknologi agar mereka tergerak ikut terlibat. Masuk kepada landasan teori, ada 3 landasan menjadi pegangan. Pertama dari Food Security Theory dari FAO yang menekankan 4 aspek utama: ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan juga stabilitas pangan. Kedua, ada Pro-Social Behavior Theory yang menekankan empati, moral, dan aksi nyata sebagai dasar partisipasi sosial. Dan lalu ada ketiga, tidak lain dan tidak bukan adalah nilai luhur Pancasila, gotong royong, kerja bakti, dan solidaritas sosial. Ada identitas bangsa yang tidak boleh kita hilangkan dan kita harus hidupkan kembali, disesuaikan dengan gaya hidup digital generasi sekarang, generasi muda. Masuk kepada metode dan pelaksanaan, proyek ini dilaksanakan melalui observasi komunitas pangan, focus group discussion, dan wawancara dengan pengelola food bank, tokoh masyarakat, hingga perwakilan generasi muda atau Gen Z. Dari hasil analisis, tim kemudian merancang solusi berupa kampanye digital atau digital campaign, edukasi urban farming, dan collaboration dengan komunitas lokal. Semua ini tidak lain tidak bukan bertujuan untuk membangun kesadaran sekaligus menciptakan ruang bagi partisipasi nyata bagi Gen Z. Nah, ada beberapa fakta temuan yang kita temukan. Salah satunya, temuan penting yang kami dapatkan adalah partisipasi Gen Z itu sangat rendah. Hambatan utama adalah minimnya pemahaman, kemudian kurangnya gerakan untuk yang relevan dengan gaya hidup mereka, dan ketidakpastian tentang bagaimana kontribusi secara langsung. Namun, setelah mendengar fakta temuan tersebut, kita memberikan solusi yang bisa kita tawarkan, yakni dengan memanfaatkan digital campaign untuk kampanye digital, edukasi urban farming yang praktis, dan kerjasama dengan komunitas lokal. Gen Z bisa berperan aktif sekaligus menjadikan teknologi sebagai jembatan aksi sosial. Mari kita langsung ke refleksi dan kesimpulan. Lewat proyek ini, kami belajar bahwa gotong royong bukanlah nilai usang, not a traditional way, melainkan kekuatan yang tetap relevan di era digital sampai sekarang ini. Dengan menggabungkan teknologi, empati, kolaborasi, Gen Z dapat kontribusi nyata melawan kelaparan sekaligus menjaga nilai-nilai Pancasila tetap hidup. Gotong royong masa kini hadir dalam bentuk kampanye digital,
komunitas pangan, dan urban farming yang kreatif. Semua ini adalah wujud nyata kemanusiaan adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gen Z bukan hanya konsumen teknologi atau produk dari teknologinya, tapi juga agen perubahan, move changer. Mari jadikan gotong royong masa kini sebagai senjata atau weapon untuk melawan kelaparan, karena masa depan pangan Indonesia ada di tangan kita semua. Jangan lupa untuk selalu mengingat gotong royong dan nilai-nilai Pancasila, ya, nilai-nilai luhur Pancasila. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.